Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel edukasi peternakan Bara PS. Kondisi sekarang udah mulai musim hujan. Hampir tiap hari hujan. Kira-kira jam 10, jam 11 sudah mulai mendung. Nanti setelah zuhur hujan. Hampir setiap hari kayak gitu. Dan peternak-peternak juga mulai banyak yang mengeluhkan kondisi produksi di ayam-ayam mereka, produksinya agak pada goyang ya, produksinya beberapa turun. Ini juga kita akan ke beberapa kandang, kira-kira dengan kendala yang sama, produktivitas ayamnya turun ya. Nanti kita akan coba gali ya, apa aja sih yang kira-kira yang menyebabkan turun, kondisinya seperti apa, terus nanti kita coba cari solusinya, gimana caranya atau tips-tipsnya biar produksi tetap stabil, atau setidaknya untuk mengurangi resiko penurunan produksi karena di musim hujan seperti ini. Tadi udah kelilingan ke kandang-kandang peternak ya, sekarang di kandang saya sendiri juga ternyata punya kendala yang sama ya, produksinya drop atau produktivitas ayamnya turun ya. Nah, kira-kira apa aja sih faktor yang bisa menyebabkan dan seperti apa mengantisipasinya? Yang pertama disebabkan oleh stres ya, ngedrop itu bisa disebabkan oleh stres. Stres perubahan cuaca dari kemarau ke musim hujan. Di musim hujan itu sendiri intensitas hujan tinggi, cuaca cenderung gelap, kemudian kadang ada petir. Nah, itu juga membuat ayam cukup stres. Biasanya kalau ayam stres paling mudah itu dilihat dari produksi ayamnya, telurnya turun, kemudian di telurnya juga kelihatan putih-putih. Itu biasanya ciri awalnya itu. Nah, kalau ayam sudah stres, itu menekan kekebalan atau imunosupresif ya. Setelah kekebalan tertekan, maka penyakit apapun gampang masuk. Kalau daya tahan tubuh turun, stres, kekebalan tertekan, maka penyakit apa aja itu bisa masuk, tergantung penyakit apa yang sedang lewat. Jadi selain stres juga bisa diakibatkan oleh adanya penyakit yang masuk. Kemudian selain itu juga masalah pencahayaan ya. Kita tahu bahwa pencahayaan itu penting untuk sebagai merangsang hormon FSH dan LH untuk bisa mengeluarkan telur, untuk merangsang terjadinya pembentukan telur. Nah, itu dengan kondisi cuaca hujan yang terus-terusan gelap di siang hari, itu juga pengaruh terhadap pencahayaan yang masuk ke kandang ayam, sehingga pengaruh terhadap siklus hormonal di ayam. Kemudian kecukupan nutrisi. Di kondisi musim hujan, kecukupan nutrisi terutama di kualitas jagung ya. Jagung itu di musim hujan sangat sulit mengkondisikan jagung seperti standar yang kita harapkan. Misalnya standar kita 12-15% ya, atau 16% maksimal. Kalau di musim biasa itu mudah tercapai. Banyak untuk
cari jagung yang kualitasnya seperti itu mudah, tapi kalau di musim hujan cari jagung dengan kadar air yang rendah itu luar biasa sulit. Kalau untuk peternak besar, iya mereka punya corn dryer ya, jadi setelah beli jagung kurang kering, mereka langsung mengeringkan sendiri pakai corn dryer. Tapi kalau untuk peternak kecil tidak punya corn dryer, maka mengandalkan dari tingkat kekeringan dengan kadar air yang rendah dari proses penjemuran secara manual menggunakan cahaya matahari. Nah, itu yang sangat sulit di kondisi musim hujan, mataharinya itu susah, mataharinya itu sedikit, sehingga kadar airnya tinggi atau jagungnya kurang kering. Itu yang juga menyebabkan kualitas nutrisi, kecukupan nutrisi secara kualitas dan kuantitasnya kurang. Itu faktor-faktor utamanya itu ya. Kemudian apa aja yang bisa kita lakukan ya untuk mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir. Yang pertama, untuk meminimalisir stres, itu kita bisa menambahkan multivitamin ya. Karena petirnya sendiri kita nggak bisa ngotak-atik ya, itu pemberian dari Tuhan, memang ada petir ya gitu. Paling banter kita cuma bisa ngasih bunyi-bunyian di kandang supaya ayamnya tidak terlalu stres dengan rekaman suara petir ya. Paling banter upayanya seperti itu. Kemudian untuk meminimalisir efeknya, kita pakai multivitamin. Terserah mereknya bebas, pakai Fortevit boleh, Vitastress, Vitamas, Supralit, Agrivit atau apapun, terserah, itu bisa dipakai untuk meminimalisir resiko atau efek dari adanya stres dari petir. Kemudian atas faktor gelapnya, minimalisir faktor pencahayaan, itu kita bisa memakai pencahayaan full di sepanjang hari. Yang biasanya siang dimatikan, khusus untuk musim hujan yang gelap, itu siang selalu dinyalakan. Nah, kalau memang pas lagi tidak hujan bisa dimatikan. Tapi kalau pas hujan atau gelap, nggak hujan pun kalau gelap ya kita nyalakan sepanjang hari. Itu untuk memberikan penyinaran yang cukup kepada ayam, sehingga tidak berpengaruh terhadap siklus hormonalnya. Yang tadinya dari matahari bisa kita bantu pakai pencahayaan dari lampu. Kemudian kita periksa status kesehatan. Karena tadi stres itu imunosupresan ya, yang menyebabkan imunosupresif atau menekan kekebalan dan penyakit apapun gampang masuk, kita cek kesehatannya. Apakah ayam yang kita pelihara itu sehat atau tidak. Setelah kita cek, oh ternyata kurang sehat, misalnya masuk penyakit tertentu, didiagnosa penyakit tertentu, ya sesegera mungkin kita obati. Kita masukkan obat untuk mengobati penyakit tersebut. Kemudian cek juga jadwal vaksinasi. Coba kita cek vaksinasinya itu telat apa belum. Kalau memang sudah saatnya divaksin, segera mungkin divaksin. Jangan sampai telat, karena kekebalan tubuh lagi tidak terlalu baik, sehingga butuh dibantu dengan titer antibodi yang baik. Nah, kalau memang sudah saatnya vaksin, segera divaksin. Kemudian cek juga jadwal obat cacing. Obat cacing itu jadwalnya 2-3 bulan sekali ya, tergantung kondisi. Kalau memang sudah saatnya diobat cacing, diobat cacing. Sehingga nutrisinya bisa masuk sempurna, nafsu makannya juga bisa baik. Harapannya kecukupan nutrisi di ayamnya itu bisa tercukupi. Faktor lain lagi tentang pakan ya. Tentang pakan, kita upayakan gimana caranya dapat jagung dengan kondisi kadar air yang rendah. Tidak terlalu, kadar airnya terlalu tinggi. Kalau misalnya memungkinkan dijemur, dijemur lagi. Kalau memang tidak memungkinkan, ya gimana caranya kita dapat jagung dengan kondisi kadar air yang rendah. Kalau masih belum yakin, kita bisa menambahkan antitoksin di pakan ya. Mereknya bebas, yang jelas fungsinya adalah untuk mengikat toksin dari jamur. Kemudian sumber air, kita cek juga sumber airnya bagus atau tidak. Kalau misalnya dirasa kok kurang bagus atau buat antisipasi, di airnya kita bisa tambahkan disinfektan. Begitu kira-kira tentang tips untuk meminimalisir potensi drop produksi di musim penghujan. Semoga
bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kandang teman-teman peternak semua. Kalau ada saran, kritik, atau masukan atau pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.